Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah analisis ekonomi, di mana saya akan mereview tentang materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya dari kelompok 1 sampai dengan 10. Baik, kita masuk ke kelompok pertama, yaitu pengelolaan hutan kota. Pengelolaan hutan kota adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan yang bertumbuh pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada negara maupun tanah hak. Dalam pengelolaan hutan kota ini kita harus memperhatikan pertama yaitu aspek teknis, di mana aspek teknis ini adalah hubungan antara aspek teknis yaitu kerapatan tegakan dan aspek alam yaitu subur dan kelembapan. Selanjutnya itu aspek sosial. Sementara hasil aspek sosial memperlihatkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik mengenai hutan kota, di mana aspek sosial ini merupakan perilaku masyarakat. Selanjutnya itu aspek hukum. Dari aspek hukum, pengelolaan hutan kota sesuai dengan Peraturan Perundangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 sesuai fungsinya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengelolaan hutan pinus, yaitu materi dari kelompok 2, di mana pengelolaan hutan pinus ini merupakan contoh ekosistem taiga yang memiliki daun jarum. Hutan pinus dibangun untuk merehabilitas hutan-hutan yang gugur, hutan lindung, dan hutan produksi. Analisis kebijakan pembangunan hutan kota dan ketersediaan lahan saat ini relevan dilakukan atas hasil observasi dan penilaian kebijakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hasil analisis kelayakan pengelolaan hutan pinus ini dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil NPF lebih besar dari tingkat suku bunga Bank Indonesia dan suku bunga investasi. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 3, itu pengelolaan mangrove. Mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang berlindung. Baiklah, dalam pengelolaan mangrove ini kita harus memperhatikan yang pertama itu aspek teknis, di mana aspek teknis ini yang mempengaruhinya itu pengelolaan hutan mangrove, jenis tanaman mangrove, dan pola penanaman mangrove serta teknik penanaman mangrove. Selanjutnya itu kita harus memperhatikan aspek manajemen hutan mangrove, di mana perencanaan tingkat masyarakat telah cukup aktif berpartisipasi dalam hal perencanaan. Aspek pelaksanaan dari Badan Pengelola Daerah Perlindungan Mangrove sangat aktif dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian hutan mangrove. Pengawasan kegiatan pelaksanaan yang telah dilakukan di Pulau Pahawang, bahwa aspek pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila terdapatnya pelengkapan yang memadai dan pengetahuan yang cukup. Selanjutnya itu aspek sosial dan lingkungan. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata memberikan mereka kesempatan untuk berhubungan langsung dengan lingkungan, sehingga kesadaran mengenai kelestarian lingkungan juga akan tumbuh. Selanjutnya itu aspek komersial atau pasar. Aspek komersial pasar ekowisata berkontribusi secara langsung dan tidak langsung untuk penelitian dan kegiatan konservasi suatu kawasan. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ekowisata juga mendukung pengetahuan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Selanjutnya itu aspek ekonomi. Aspek ini merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi kinerja dari masyarakat dalam ikut serta untuk pengelolaan hutan mangrove. Selanjutnya itu aspek finansial. Dari aspek finansial digunakan analisis biaya investasi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama usaha atau proyek. Biaya tersebut dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan ekowisata hutan mangrove secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu aspek hukum. Ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dan mendirikan perusahaan. Kebijakan pengelolaan lingkungan tersebut harus didasarkan pada kerangka hukum yang telah dirancang oleh pemerintah dalam rangka untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove. Selanjutnya kita masuk di pengolahan budidaya lebah madu.
oleh kelompok keempat, yaitu di mana perlebahan adalah suatu rangkaian kegiatan pemanfaatan lebah madu dan vegetasi penunjangan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan hidup manusia dengan tetap menjaga aspek kelestariannya. Itulah dalam pengolahan budidaya lebah madu ini kita harus memperhatikan aspek teknisnya, di mana usaha pembudidayaan lebah madu ini didesain dengan jarak 200 meter dari jalan raya. Lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya terdapat 3 lokasi, yaitu di Desa Linaino, Kompleks Kusu-Kusu dan Peseke, serta Desa Kusuri. Selanjutnya aspek institusional, organisasi manajerial pada lebah madu. Pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan setelah dilakukan identifikasi potensi adalah membuat alternatif rencana kegiatan. Pendekatan yang dilakukan melalui penerapan teknis budidaya praktis yang telah berkembang di masyarakat melalui penyediaan, penyuluhan, pelatihan, dan demonstrasi pembuatan produk. Selanjutnya itu aspek sosial dan lingkungan dalam pengolahan lebah madu. Madu adalah satu hasil yang banyak dimanfaatkan masyarakat Dayak Meratus. Pengolahan madu ini dilakukan secara turun-temurun menurut kepercayaan dengan memperhatikan faktor lingkungan sehingga membentuk suatu hubungan dengan manusia dan lingkungannya. Selanjutnya itu aspek komersial atau pasar. Dalam segi aspek pemasaran, lebah madu ini sudah layak secara aspek pasar karena dari tahun ke tahun permintaan semakin tinggi dan meraup keuntungan. Selanjutnya itu aspek finansial. Dalam aspek finansial ini, usaha lebah madu layak secara finansial dan menguntungkan secara finansial, di mana perusahaan mendapatkan keuntungan dan masyarakat terpenuhi secara pangan karena madu merupakan salah satu pangan untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya itu aspek ekonomi. Peran aspek ekonomi budidaya lebah madu yaitu dengan menganalisis manfaat usaha lebah madu, di mana perkiraan hasil pengembangan budidaya lebah madu yang dikelola secara tradisional dan modern dari analisis ekonomi dengan jumlah 100 koloni lebah madu dalam 1 tahunnya. Selanjutnya dalam aspek hukum pengolahan lebah madu ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, secara aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu cara menjaga kesehatan adalah mengkonsumsi madu. Maka dari itu, secara aspek hukum, pengolahan lebah madu ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan rotan oleh kelompok 5. Rotan adalah sekelompok palma dari puak, di mana rotan yang dijadikan sebagai bahan baku industri produk jadi rotan adalah yang telah melalui pengolahan kegiatan. Pengolahan kegiatan adalah pengerjaan lanjutan dari rotan bulat menjadi barang setengah jadi, barang jadi maupun barang yang siap dijualkan. Terus dalam pengolahan rotan ini kita harus memperhatikan yang pertama itu aspek teknis dan teknologinya. Dalam struktur perekonomian Indonesia, produk rotan dikelompokkan sebagai produk hasil ikutan atau hasil non kayu. Walaupun demikian, rotan di Indonesia itu merupakan salah satu sumber penghasil devisa negara yang cukup besar dalam jajaran sektor hasil hutan non kayunya. Selanjutnya kita masuk ke aspek institusional dan manajerial. Dalam aspek institusional manajerial, pengolahan rotan didukung oleh sponsor proyek. Selanjutnya aspek sosial dan lingkungan pengolahan rotan ini menjadi dengan adanya pengolahan rotan menjadi furnitur berarti bisa menjadi langka untuk memanfaatkan hasil hutan menjadi barang-barang dengan harga yang fantastis pula. Selanjutnya aspek pasarnya. Dalam pendirian bisnis ini, konsumen yang akan jadikan target pemasaran furnitur rotan adalah masyarakat Kota Medan dan sekitarnya dari semua kalangan. Tujuan utama segmentasi pasar ini adalah untuk merangsang semua pelanggan yang berpotensial. Selanjutnya itu analisis kelayakan finansial pengolahan rotan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis kelayakan usaha, didapatkan hasil NPF dan industri kerajinan rotan Tuna Harapan Kota Sorong sebesar 450.182.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha industri kerajinan rotan Tunas
harapan di Kota Sorong layak secara finansial. Kemudian dalam aspek ekonominya, bahwa industri pengolahan rotan kuantitasnya paling sedikit dengan lama berproses 11 sampai 15 tahun sebanyak 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri pengolahan rotan pada 2007 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 1990-an secara ekonomi untuk dilakukan dan dilanjutkan. Dalam aspek hukumnya, pengolahan rotan ini adalah salah satu aspek hukum bisnis yang perlu diperhatikan adalah apa yang dinamakan dengan hak milik intelektual. Karena hak milik intelektual itu berkaitan dengan aspek hukum lainnya. Berbagai karya seni maupun kerajinan tangan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berdasarkan aspek hukum, maka pengolahan rotan ini layak secara hukum. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 6, pengolahan wisata alam. Badan usaha milik desa adat yang dibentuk pada tanggal 12 Desember 2014 berdasarkan Paran Desa Adat Kutu. Desa Adat Kutu memiliki 9 unit usaha, diantaranya unit lembaga pengkreditan, tarik wisata Pantai Pandawa, unit daya tarik wisata Gunung Payung Culut, pengolahan barang dan jasa, unit pirantiannya, unit atriksa wisata Ranggila, dan lain sebagainya. Seperti salah satu unit usaha yang dikembangkan di desa Kutu saat ini yakni objek wisata Pantai Pandawa. Selanjutnya kita masuk kepada aspek-aspek kelayakan pengolahan wisata alam. Pertama itu aspek internal organisasi manajerial. Pengolahan objek wisata Pantai Pandawa dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan indikator menurut konsep pembangunan masyarakat terdiri dari pembangunan dari atas dan pembangunan dari bawah, sumber daya lokal untuk pembangunan dan pembangunan berbasis kearifan lokal. Selanjutnya, secara aspek finansial, pengolahan kawasan wisata ditujukan untuk melindungi tata nilai asis area dikembangkan. Selanjutnya dari aspek komersial pasar, mengembangkan potensi yang ada untuk menjadi unit usaha baru. Selanjutnya dalam aspek sosial dan lingkungan, dengan menjaga kebersihan lingkungan tentunya menjadi kawasan objek wisata Pantai Pandawa lebih menarik dan indah dipandang. Selanjutnya dalam aspek teknis, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan pada objek wisata Pantai Pandawa pihaknya memperhatikan 3 indikator, diantaranya lingkungan, produk wisata, dan kemitraan partisipasi masyarakat. Selanjutnya dalam aspek ekonomi, dikembangkannya objek wisata Pantai Pandawa, kemitraan dan partisipasi yang terjalin dengan masyarakat setempat sangat berpengaruh pada peningkatan perekonomian desa dan secara khusus meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu aspek hukum desa adat Kutu Selatan dan yang pertama di Kabupaten Bandung. Desa adat Kutu dibentuk berdasarkan Paralem Desa Adat Kutu nomor 1 tahun 2014 tertanggal 12 Desember 2014. Desa adat Kutu memiliki 9 unit. Selanjutnya kita langkah ke kelompok 8 karena kelompok 7 tidak tampil maka mereka didiskualifikasi. Baiklah, kita ke kelompok 8 yaitu mengenai ekonomi pengolahan agroforestry. Sasaran utama usaha pertanian termasuk agroforestry, yaitu produksi yang berkelanjutan atau sustainable yang dicirikan oleh stabilitas produksi dalam jangka panjang. Dalam ekonomi pengolahan agroforestry ini kita harus memperhatikan aspeknya juga. Yang pertama yaitu aspek ekonomi, di mana dari segi ekonomi sudah layak secara ekonomi baik ketersediaan luas lahan, kualitas lahan, tenaga kerja, alokasinya, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian dari aspek teknologinya itu terdapat perbedaan pada antar penyedia dan pelaku teknologi dan adanya hambatan komunikasi antara penyedia dan pelaku teknologi. Selanjutnya itu aspek finansial dalam pengolahan agroforestry ini yaitu kontribusi per
rumah tangga, dan perekonomian masyarakat. Baiklah, kita masuk ke kelompok 9, yaitu mengenai ekonomi pengelolaan hutan desa. Pengelolaan hutan desa menjadi salah satu upaya konservasi sumber daya alam, terutama tanah, air, dan vegetasi. Ekonomi pengelolaan hutan desa ini meliputi aspek-aspek. Yang pertama itu aspek teknis. Aspek teknis adalah aspek pengelolaan yang meliputi rehabilitas pada blok budidaya yang berupa lahan terbuka yang sudah berupa kebun, dan pengamanan blok perlindungan. Yang kedua itu aspek ekonominya. Dalam aspek ekonomi ini dikatakan bahwa keberadaan hutan rakyat telah memberikan sumber daya yang cukup berarti bagi pengembangan ekonomi wilayah, khususnya berkaitan dengan produksi kayu rakyat. Selanjutnya itu aspek kelembagaan. Untuk aspek kelembagaan hutan rakyat pada umumnya dilakukan secara perorangan pada hak milik. Selanjutnya itu aspek kelestarian. Dalam pengolahan adanya kebijakan pengolahan sendiri memiliki pro dan kontra karena begitu banyak kepentingan yang saling menarik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Itulah selanjutnya ini merupakan materi pengelolaan hutan kemasyarakatan kelompok 10. Konsep pembangunan hutan berbasis masyarakat merupakan konsep pembangunan hutan yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Aspek pengelolaan hutan kemasyarakatan ini berupa aspek teknis yang meliputi kondisi geofisik tempat tumbuh, kesesuaian jenis pada tapak, potensi tegakan, teknis usaha tani, penerapan teknik konservasi, dan penerapan teknik silvikultur. Selanjutnya itu aspek ekonomi pengelolaan hutan kemasyarakatan, di mana potensi ekonomi, teknik pemasaran, dan kelembagaan profil, kelembagaan, dan sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan ini dilakukan secara acak bertingkat. Selanjutnya itu yang terakhir yaitu aspek hukum. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007, hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Baiklah, itulah materi-materi dari kelompok 1 sampai dengan 10 yang saya review. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.